Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ya di YouTube channel aku, Bunda Ji. Aku mau share lagi kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga. Hari ini tuh hari Minggu ya Mam, waktu take video. Jadi hari ini aku seharian tuh dibantu sama Pak Asu untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah kecuali masak. Karena waktu aku masak, Pak Asu itu bagi tugas sama aku buat beberes rumah sama sekalian nyuci kamar mandi ya. Hari ini aku mau masak menu simple tapi favoritnya Pak Su, yaitu bumbu pecel ya Mam. Kemarin itu aku dikasih sama mas sebelah itu bumbu pecel. Pokoknya kemarin stok-stok di kulkas dia itu semua isinya tuh dikasih ke aku karena katanya mau dimutasi kerja gitu. Sayang banget ya Mam, kayak bahan-bahan makanan gitu kalau nggak disedekahkan karena kulkasnya katanya mau dicabut gitu. Jadi ya dikasihin aku semua termasuk bumbu pecel. Untuk temennya ini aku mau bikin tempe kecap ya. Bumbunya simple aja, 2 bamer sama perasa. Udah deh, sama jangan lupa kecapnya ya. Oh ya, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semangat ya aktivitasnya di hari Senin ini. Semoga teman-teman aktivitasnya hari ini lancar-lancar ya, amin. Dan juga semoga teman-teman diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Ini pecelnya aku seduh pakai air panas ya Mam. Tadi udah aku diemin bentar gitu biar nggak terlalu keras, soalnya baru habis dikeluarin dari kulkas. Baru deh aku aduk ya. Ini tuh sebagian aja ya Mam pecelnya yang aku seduh, sebagiannya lagi masih aku simpen di kulkas. Tadi aku juga udah goreng ikan tongkol, sama untuk sayurannya ini aku rebus sekalian masak nasi ya. Aku juga pengen makannya pakai telur rebus, jadi sekalian juga aku masak di atas nasi. Tapi tenang aja, aku udah alasin pakai plastik ya, jadi air dari sayurannya itu nggak netes ke nasinya sama sekali ya Mam. Bisa dilihat nasinya putih bersih. Oh iya Mam, BTW gorden yang mau aku pasang di bawah meja sini tuh udah datang dari kemarin, tapi datangnya tuh malam, jadi ya udah aku unboxingnya baru hari ini gitu ya. Cuma tadi nggak di videoin tuh waktu unboxingnya, soalnya yang buka kakak Gibran tadi ya, dia penasaran banget sekarang anaknya ya, kalau ada paket datang dia pasti buru-buru unboxing. Ya udah nanti aku tunjukin aja ya waktu masang gorden untuk meja situ. Selanjutnya aku mau ngelapin dinding dapur nih ya, yang belakang kompor. Seperti biasa ini bagian yang paling kotor dan sering kecipratan minyak-minyak ya Mam. Apalagi tadi tuh aku habis goreng ikan tongkol yang pasti meledak-meledak ya, jadi ya pasti ada beberapa minyak yang nyiprat gitu. Makanya aku lap semua sekalian sama kompornya ya. Gak ketinggalan meja dapurnya juga aku lap semua, termasuk tanaman-tanaman artifisial aku ini ya Mam. Tanamannya 1 sampai double ya aku ngomongnya. Maaf ya teman-teman, ini aku udah lap. Ada bagian daun yang leleh kayaknya gara-gara kepanasan, dia terlalu dekat sama kompor. Terus bagian bawah kompor juga sekalian aku lap. Ini aku ngelapin yang bagian belakang sini tuh hati-hati banget, soalnya kemarin tangan aku itu kecantol di bagian belakang kompor sampai sobek ya Mam. Kecil sih sobeknya tapi lumayan sakit. Buat teman-teman yang punya kompor samaan kayak aku, hati-hati ya kalau ngelap bagian belakangnya, itu ada bagian besi yang lumayan agak tajam ya. Alhamdulillah urusan di dapur sudah selesai. Untuk cucian piring aku skip dulu ya, aku cuci nanti aja setelah sarapan. Ini Pak Sul lagi bersihkan kamar mandi ya Mam. Tanpa komando dia udah langsung ambil bagian untuk bersihin kamar mandi selama aku masak tadi. Ini bagian keramik yang deket sama kamar mandi juga, bagian pintunya itu, bawah pintu dibersihkan juga karena mulai menguning ya kena air tiap hari. Terus bagian lantai kamar mandi aku sama bagian lantai luar itu jaraknya terlalu pendek ya Mam. Jadi kalau mandi biasanya air itu keluar dari bawah
pintu sini ya, makanya tiap hari aku tuh jemurin keset yang ada di depan kamar mandi sini, soalnya ya pasti basah banget gitu setiap harinya ya, apalagi kalau kita selesai mandi itu pasti basah banget karena kecipratan air dari bawah pintunya situ. Oke, aku lanjut mau ambil bagian buat masang gorden sini ya, sambil lalu Pak Sul lagi belum selesai bersihin kamar mandinya, jadi ya udah aku coba untuk pasang sendiri dulu ya. Ini tuh ada part yang harus maku-maku gitu, tapi ya aku coba dulu. Tapi sebelumnya ini aku mau pasang dulu talinya ya. Untuk talinya ini udah dapat dari kordennya ya mam. Kemarin aku kelebihan sih dapat talinya sampai 3, jadi nanti yang satu lagi mau aku pakai untuk tali ini aja deh, guling aku ya. Sebelum dipaku ini aku ukur dulu tingginya mau seberapa, di bawah itu ngatung atau enggak, atau terlalu ke bawah gitu. Kalau udah pas aku tandain baru aku paku ya mam. Ini satu sisi dulu, itu lumayan lama loh kalau aku maku sendiri, beda lagi kalau Pak Su yang ngerjain ya, jadi kayak beberapa kali pukulan itu udah langsung ini mam masuk pakunya ya. Tapi kalau aku mana suaranya keras banget, terus bolak-balik gitu ya, nggak masuk tuh pakunya ya. Akhirnya suami aku yang kedengeran aku maku-maku, dia turun tangan buat bantu maku ya. Dan dia juga alhamdulillah udah selesai nyuci kamar mandinya, jadi langsung bantuin aku di dapur nih. Aku nih kan beli gordennya tuh 2 ya mam ya. Awalnya Pak Su bilang kenapa kok nggak makainya 1 aja gitu. Kata aku mah jelek ya mam, soalnya jadinya kayak nggak berkerut gitu ya. Dan gordennya ini aku sengaja pilih yang warna abu-abu muda, nyamakan dengan pintu di bawah kolong meja kompor ya. Itu kan warnanya juga abu-abu muda. Awalnya tuh mau aku samain sama korden di jendela dapur, cuma aku pikir-pikir lagi ya udah aku bedain aja ya mam. Siapa tahu nanti aku udah bosen bisa tukeran sama yang di jendela gitu, karena ukurannya sama sih. Harganya juga alhamdulillah nemu yang murah, cuma 9 ribuan, dan totalnya itu 2 gorden sekaligus admin dan lain-lain itu cuma 20.000. Jadi ya udahlah beli 2 sekalian gitu ya, beli 1 juga nggak bakalan free ongkir kan, mendingan beli 2 sekalian. Ini udah selesai ya, tinggal dipasang aja tuh bagian talinya sama Pak Su ya mam. Nih dikencengin banget biar enggak kendor di bagian tengah ya. Kalau aku yang masang sih ini pasti kendor, cuma karena pakai tenaga laki-laki ya, jadi si talinya tuh bener-bener kenceng banget gitu. Bagian ujung-ujung dari talinya juga sama Pak Su dibakar ya, supaya enggak bladus gitu, atau apa ya namanya ya gitulah, pokoknya susah jelasinnya ya mam ya. Oke lanjut, ini Pak Su ngajakin sarapan dulu sebelum kita aktivitas yang lain, sambil lalu aku juga nyuci spray ya mam di mesin cuci sambil kita makan sarapan. Nah kayak gini nih mam, aku sama Pak Su itu sukanya sarapan di bawah ya, lesehan gitu, pindah-pindah sih, kadang di dapur sini, kadang di ruang tengah, kadang juga di teras depan gitu ya, enaknya aja mau di mana gitu. Kalau bosen di sini ya pindah di tempat lain. Makanya ini juga kebetulan Gibran itu dibawain meja belajar ya sama mama aku, jadi sering aku pinjem untuk makan bareng sama Pak Su sekarang. Tapi udah izin kok sama anaknya, katanya nggak apa-apa, yang penting nggak dikotorin. Oke, ini kita sarapan dulu ya. Selamat makan ya teman-teman. Menu sederhana tapi nikmat ya. Alhamdulillah ya mam, hari ini bisa makan pakai lauk pecel. Bukan tentang seberapa mewahnya lauk yang kita makan, tapi tentang rasa syukur kita ya teman-teman. Alhamdulillah gitu masih dikasih rezeki ya. Bahkan di luar sana masih banyak juga ya orang-orang yang kelaparan, untuk makan aja susah ya. Jadi aku sudah sangat bersyukur banget dengan keadaan aku dan suami sekarang ya mam. Cuma ya namanya manusia itu nggak luput dari omongan orang ya. Aku aja sama Pak Su yang sudah seanteng ini, yang udah jarang keluar, kadang-kadang tuh juga jadi bahan omongan orang yang kalau aku denger gitu ya, kayak ya kok bisa gitu ya. Agak heran sih kadang-kadang sama orang-orang ya.
orang seanteng dan setenang ini gitu masih aja diomongin ya mam. Cuma ya udahlah, biarin aja ya. Semoga orang-orang yang ngomongin kita itu diberikan ketenangan ya hidupnya, supaya tidak ada waktu untuk membicarakan orang lain lagi. Amin. Oke, lanjut lagi ya. Makannya udah selesai, udah isi bensin, kita mau jemur pakaian ya. Itu juga aku sambil jemurin kerupuk, ini juga sambil bercanda sama suami aku ya mam. Pokoknya kita tuh hidupnya udah hahaha aja gitu ya. Nah, makanya juga kadang-kadang itu kebahagiaan kita itu tanpa sadar melukai hati orang lain yang nggak suka kita bahagia ya mam. Tapi ya mudah-mudahan orang-orang yang tidak suka melihat kita bahagia itu diberikan kebahagiaan juga, supaya tidak ada waktu untuk menilai orang lain gitu ya. Agak heran gitu ya mam ya, cuma sama orang yang begitu ya. Kata orang kalau kita hidup di desa itu harus tebal telinga ya, dan kalau kita hidup di kota itu harus tebal dompet. Tapi nyatanya ketika aku udah di kota dan menjauh dari desa gitu ya, desa tempat tinggal aku juga kadang-kadang masih diomongin kayak, hah, orang setenang ini masih aja diomongin gitu ya. Heran aja ya mam, gak ada rasanya aku marah atau gimana-gimana, cuma ya heran aja gitu. Maaf tiba-tiba curcol ya teman-teman. Lagi sumpah aja nih pikiran ya. Teman-teman ada nggak sih yang pernah ngalamin hal yang sama juga gitu? Oke, ini jemurannya udah hampir selesai ya. Hari ini aku ada nyuci spray juga. Ini tuh aku jemurnya udah kesiangan, soalnya tadi Pak suami masih benerin jemurannya yang rusak ya. Tadi tiba-tiba lepas gitu bagian pakunya, jadi perlu dibenerin dulu sebelum dipakai. Jadinya ini tuh aku sebenarnya jemurnya udah kesiangan, udah jam 12 lewat ya. Terus setelah 1 jam jemur itu malah hujan, jadinya jemuran aku semua ini pada nggak kering, apalagi handuk ya. Aku juga nyuci handuk hari ini, jadi ya udah besok aku keluarin lagi ya. Sementara aku masukin dulu karena hujan. Oke, sekian dulu ya mam video yang bisa aku sharing kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nemenin aku beraktivitas hari ini dan juga mendengarkan curcolan aku ya. Makasih banyak loh. Gusti Allah semua yang bales ya. Jangan lupa juga support aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman, sehat-sehat ya.